unik. Kembali kepada lagu misalnya contoh lagu Bionggong Banggong, ya mungkin dunia modern mengatakan, ini lagu yang sangat miskin, lagu yang kurang sekali naranya. Ya, tapi dunia postmodernisme katakan, oh ini lagu-lagu yang luar biasa. Makanya sekarang dia lagu itu kan melalang buana sampai ke luar negeri. Iya, terkenal dia, Pak. Iya, orang Barat, orang Eropa biasa dengan lagu-lagu yang dengan nadanya lengkap. Cuma kalau lagu di Ted Manggarai 5 kali nada, dia sih. Oh, tadi ada reso. Nah, kemudian dari kebanyakan keseluruhan karya-karya itu dengan segala kompleksitasnya tadi, kira-kira lagu yang satu lagu yang paling berkesan itu kira-kira lagu yang mana itu, Pak? Baik, lagu yang memang paling berkesan untuk saya, yang paling berkesan bagi saya itu ada lagu yang berjudul Ende Maria Vitir Ami. Saya ciptakan lagu pada tahun 2013. Ende Maria ciptakan waktu itu di tahun 2013, bukan 2012, itu saya ciptakan dalam rangka perayaan Ekaristi memperingati 100 tahun Gereja Katolik Manggarai. Pas jubileum 100 tahun Gereja Katolik Manggarai. Waktu itu kami rayakan di Maumere. Jadi kebetulan jubileum 100 tahun Gereja Katolik Manggarai, perayaan jubileum di Maumere. Waktu itu kami nyanyikan itu di Katedral Maumere, dan saya juga menciptakan lagu. Kebetulan lagu-lagu yang dibawakan pada itu semuanya lagu saya, dari lagu pembukaan sampai lagu penutup. Jadi lagu itu yang saya ciptakan ya paling berkesan. Kalau kembali kepada yang paling berkesan itu Ende Maria Vitir Ami, karena ya entahlah, mungkin juga karena memang kita seringnya larinya ke Bunda Maria untuk berdoa. Nah, mungkin itu yang juga tadi saya ingin tanyakan. Saya potong dulu, Pak. Itu yang membuatnya berkesan itu apakah karena dia dinyanyikan saat jubileum, ataukah karena ada kedekatan khusus dengan lagunya gitu, dengan pesan yang ingin disampaikan oleh lagunya gitu? Ya, kembali kepada saya bilang tadi, kembali kepada isi hati setiap orang seniman, termasuk saya, isi hati atau perasaan saya pada saat itu. Saya memang benar-benar mau sekali waktu itu. Sebenarnya memang tidak wajib sebenarnya sih kita harus menyanyikan lagu Maria pada saat jubileum itu. Tapi entahlah mengapa waktu itu kemudian saya menciptakan lagu itu dan harus dibawakan pada saat jubileum agung itu. Jadi kembali pada perasaan saya waktu itu, ya mungkin karena kita sebagai umat Katolik, kita sebagai umat beriman, khususnya kita sebagai orang Katolik, dekat juga dengan Bunda Maria. Cukup dekat Agung Bunda Maria, cukup dekat Agung Bunda Maria, ngaji Agung Bunda Maria, betul ya. Apakah pada saat jubileum itu lagu tersebut diperdengarkan untuk pertama kalinya, Pak, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah dinyanyikan dalam konteks kecil, lingkungan kecil? Memang dinyanyikan pertama kali pada saat itu, pada saat jubileum itu di Katedral Maumere waktu itu tahun 2012. Dinyanyikan pertama kali pada saat itu. Jadi ada dorongan dari dalam untuk ini lagu harus dinyanyikan, dan itu untuk pertama kalinya. Jadi sangat berkesan ya, Pak ya. Ditambah lagi tadi ada kedekatan emosional dengan sosok yang diceritakan dalam lagu itu. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar terkait lagu, apa ciri khas. Nah, kalau menurut Bapak, standar lagu yang bermutu itu yang bagaimana sih, Pak? Baik, standar lagu yang bermutu menurut saya ya, sekurang-kurangnya lagu itu memberikan pesan moral yang baik lah. Memberikan pesan moral yang baik. Juga di sana juga harus ada edukasi untuk orang-orang muda. Edukasi itu terkait dengan kata-kata, syair-syair yang kita gunakan. Di sana juga harus ada nilai edukasinya. Entah nilai edukasinya semacam
pesan moral atau nasihat, ataukah entahkah edukasi dalam artian memberikan pelajaran, pengajaran kepada orang-orang muda. Ya, kembali kepada saya pribadi, khususnya karena saya kan konsen betul lagu-lagu Manggarai, ya edukasinya mungkin dengan lagu-lagu itu saya memberikan edukasi kepada orang-orang muda juga. Tapi poin pertama menurut saya ya, saya pribadi, standar lagu yang baik ya setidaknya memberikan, sama seperti membuat puisi. Kita ini kan gembala, seniman itu kan gembala bagi sesamanya ya. Gembala dalam artian tanda petik ya, gembala bagi sesamanya. Kita itu menjadi gembala bagi sesama, kita memberikan pesan-pesan moral yang baik. Kalau para sastrawan kan mungkin melalui tulisan, mungkin melalui puisi, bercerpen. Kalau kami seniman pemusik ya mungkin dengan syair-syair lagu, dengan nada, kita memberikan pesan moral yang baik bagi sesama ya. Ya tadi Bapak sempat singgung sih sebenarnya dalam jawaban itu, bahwa ketika saya perhatikan hampir kebanyakan lagu itu, terutama lagu-lagu Korea yang sempat saya dengar itu, kebanyakan ditulis dalam bahasa Manggarai. Mengapa sih Pak? Kok kelihatannya sangat tertarik gitu dalam menulis lagu menggunakan bahasa Manggarai? Apakah ada pertimbangan khusus ataukah hanya kebetulan gitu? Baik, saya menciptakan lagu dalam bahasa daerah atau dalam bahasa Manggarai bukan karena kebetulan sebenarnya. Itu memang karena memang opsi saya sudah. Saya punya opsi, saya harus menciptakan lagu sebanyak-banyaknya. Kalaupun saya juga menciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, tapi sebanyak-banyaknya saya harus menciptakan lagu dalam bahasa Manggarai. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata dalam bahasa kita kan goet-goet yang baik. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa harus dengan bahasa Manggarai? Ya, poin pertamanya mengapa dengan bahasa Manggarai, memang saya harus sadar bahwa saya ini orang Manggarai. Saya harus menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, apa sih bedanya saya dengan orang-orang lain? Ya, justru yang membuat saya berbeda dengan orang-orang lain, apalagi di dunia maju seperti ini, media sosial maju seperti ini, yang membuat saya harus berbeda dengan orang lain itu saya harus menggunakan bahasa daerah saya. Lalu apalagi ini menjadi tantangan ya di dunia modern sekarang, dunia modern, puluhan tahun yang akan datang, bahkan bahasa daerah itu mungkin menjadi bahasa yang harus dicarikan terjemahan dalam dunia internet juga. Jadi menurut saya pribadi ya, penting juga kita harus ya banyak-banyak mempublikasikan bahasa-bahasa atau kata-kata daerah kita, entahkah melalui puisi, entahkah melalui cerpen, ataukah seperti kami dalam lagu-lagu. Mungkin di sana juga ada nilai pengajaran edukasi untuk sesama juga. Tetapi ingat ya, kita menggunakannya dengan bahasa daerah itu tadi. Di zaman atau dunia maju sekarang, mungkin di tahun-tahun yang akan datang, berpuluh-puluh tahun yang akan datang, bahasa Manggarai sebaliknya akan menjadi bahasa asing lagi untuk generasi-generasi yang akan datang. Itu. Jadi kembali kepada alasan yang saya sampaikan bahwa mengapa saya harus menggunakan bahasa daerah. Memang ya, paling pertama ya, saya sadar bahwa jati diri saya seorang Manggarai. Saya sebagai orang Manggarai, dilahirkan di bahasa Manggarai. Darah saya orang Manggarai, ya. Saya harus menciptakan lagu daerah Manggarai. Jadi itu alasan tambahannya ya, memang dunia maju sekarang, perkembangan zaman sekarang ya, kita harus berjuang ya bersama orang-orang muda. Kita harus berjuang menitipkan bahasa daerah ini untuk syukurlah kalau memang di sekolah-sekolah nanti akan memperhatikan ini ya. Kami seniman-seniman pemusik juga, sebenarnya kami ini juga gembala ya, menitipkan, mengajarkan bahasa-bahasa daerah dan melalui musik kepada generasi yang akan datang. Baik ya. Ya, baik, terima kasih sebenarnya Pak. Pak, kalau saya amati tadi alasan itu bahwa itu sangat bahwa apa yang Bapak sampaikan itu telah menjadi konsen kita bersama juga. Kemarin saya sempat singgung dengan Romo Ino Sultan, tetapi belum sempat jadi. Kami berencana untuk adakan webinar tentang bahasa Manggarai itu, bagaimana
kedudukannya sekarang, terus apa yang bisa kita perbuat gitu kan terkait dalam permasalahan yang dihadapinya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kan. Dan menurut saya itu adalah salah satu upaya yang bagus yang dimulai oleh Bapak dan juga mungkin kawan-kawan di luar sana dalam bagaimana melestarikan bahasa ini di dalam syair-syair lagu gitu. Kemudian saya ingin ke pertanyaan selanjutnya, dan mungkin tadi ini juga sudah disinggung ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak apa sih keistimewaan lagu-lagu dari khas Manggarai gitu? Mungkin ditambahkan saja tadi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, sejauh yang saya amati, kekhasan-kekhasan lagu Manggarai dalam artian yang saya amati dalam artian publikasinya sampai saat ini ya, memang tidak terlalu kentara sebenarnya kita orang Manggarai kekhasannya. Padahal sebenarnya kita orang Manggarai kaya, menurut saya kaya sebenarnya, kaya dalam artian berlagu itu sendiri. Mungkin dalam artian musik instrumennya memang mungkin kita orang Manggarai miskin sekali dalam artian musik instrumennya, alat musiknya. Tapi dalam artian cara berlagu, cara bernyanyi, kita orang Manggarai kaya sekali sebenarnya, kaya sekali kita orang Manggarai. Kita catat saja bahwa kita orang Manggarai tidak main-main. Rumah disebut sebagai apa? Rumah gendang, iya toh, baru gendang. Ya, alat musik. Karena orang bilang baru tembok. Ya kan, ya. Luar biasa kan? Jadi dari sananya Bapak orang Manggarai itu orang bermusik, ya orang bermusik. Bahkan ketika orang meninggal orang Manggarai bermusik dengan apa? Meratapi. Ada yang meratapi yang rame-rame, tetapi ada yang meratapi dengan nyanyian sendiri itu yang orang bilang lorang-lorang. Iya kan? Iya Pak. Bukan Manggarai ya. Kembali kepada apa sih kekhasan kita orang Manggarai, dalam artian musik ya, dalam artian musik entahkah lagu atau musik. Kalau musik instrumen memang kekhasan kita orang Manggarai tidak terlalu kentara, tidak miskin, malah saya katakan miskin sekali. Kita hanya ada gendang, hanya ada gong dan yang lain-lain, tapi tidak khas seperti daerah-daerah lain seperti Maja, Sasando dan yang lain-lain itu. Kalau dalam artian musik vokal, artinya tradisi orang Manggarai bernyanyi, kita kaya sebenarnya, kita kaya. Bahkan dalam segala aspek kita orang Manggarai banyak berlagu, cara berlagu. Ketika dia bekerja dia bernyanyi, ya. Contoh saja, ketika dia bekerja dia mau tuak itu ya, tuak. Oh ya, pante Pak, pante tuak. Ya, dia bernyanyi, ya. Itu salah satu contohnya. Ketika dia bekerja saja dia menyanyi. Lalu dalam duka juga dia menyanyi. Banyak hal sebenarnya. Lalu kembali kepada musik dalam artian musik di dalamnya sendiri, itu musik dalam artian nada-nada. Kembali saya katakan, saya tegaskan bahwa kita orang Manggarai sebenarnya kaya berlagu. Bahkan dalam artian musik dalam artiannya sendiri, nada-nada itu tadi saya katakan kita orang Manggarai kaya sebenarnya. Diakhiri dengan re, diakhiri dengan sol, ya. Kalau Manggarai dan juga Manggarai Barat umumnya itu dengan nada-nada pentatonik, do, mi, sol, la, do, re, mi, sol, la. Kalau kita saudara-saudara kita orang Manggarai Timur, mereka kaya dengan lagu-lagu do, mi, fa, mi, do, si. Mereka kaya dengan itu, kita orang Manggarai Timur. Tapi kembali kepada saya katakan tadi bahwa secara administratif memang kita katakan ada Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah. Tapi secara genealogis sebagai satu daerah Buenelu, kita sudah sama Manggarai semuanya. Jadi kita semua mempunyai nada do re mi fa sol, do re mi sol la, dan juga ada lagu do mi fa si itu dan seterusnya. Itu sebenarnya kekhasan kita orang Manggarai, nada-nada akhirnya. Contoh lagu yang orang Manggarai yang terkenal sekarang, yang bahkan di luar negeri itu kan lagu Benggong Banggong. Dibangun dengan hanya
5 atau 6 nada itu. So la so mi re mi re do mi re do re mi so itu kan lagu-lagu yang orang luar katakan, orang barat katakan lagu-lagu unik. Mengapa unik? Karena dia hanya terdapat 5 nada itu saja, ya. Do, re, mi, sol, la. Hanya 5 nada saja. Jadi ketika orang barat mendengar lagu seperti ini, mereka rasa aneh, mereka rasa bukan aneh ya, unik. Karena mereka biasa dengan lagu-lagu yang nadanya lengkap. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bahkan mereka nyanyikan lagu yang memang di antara nada do dan re juga ada do, di, re, ri, dan seterusnya. Tapi ketika mereka dengar lagu orang Manggarai hanya 5 nada, mereka kaget. Oh, ternyata ada lagu yang hanya 5 nada saja. Ya. Dan kita orang Manggarai bahkan ada yang 3 nada. Bahkan ada yang 3 nada. Ada satu lagu saya punya yang album terakhir yang sebenarnya dasarnya itu hanya 3 nada. Lagunya begini. Mi so sol mi do mi so sol mi do mi so sol mi do dan seterusnya. Itu hanya 3 nada. Sol mi do atau do mi sol saja. Itu kekhasan kita orang Manggarai ya. Lagu-lagu yang memang dibangun dengan nada-nada yang ya mungkin di dunia modern katakan nada-nada yang terbatas, nada-nada yang miskin, tapi dunia postmodernisme mengatakan bahwa itu adalah lagu-lagu yang khas, lagu-lagu yang unik. Kembali kepada lagu misalnya contoh lagu Bionggong Banggong, ya mungkin dunia modern mengatakan ini lagu yang sangat miskin, lagu yang kurang sekali nadanya. Ya, tapi dunia postmodernisme katakan oh ini lagu-lagu yang luar biasa. Makanya sekarang dia lagu itu kan melalang buana sampai ke luar negeri. Iya, kan? Terkenal dia, Pak. Iya, orang Barat, orang Eropa biasa dengan lagu-lagu yang dengan nadanya lengkap. Cuma kalau lagu di Tet Manggarai 5 kali nada, dia sih. Oh, tadi ada reso. Belum lagi kalau mereka, belum lagi kalau mereka dengar lagu yang kita punya orang Manggarai hanya 4 nada, lagu yang hanya 3 nada. Kalau yang Imbila Memori itu, Pak, yang Imbila Memori itu kan 4 nada atau 5 nada. Do re mi re do so mi re mi re do itu kan hanya sekian saja nadanya. Do re mi re do dia hanya 4 nada kok sila. So mi re mi re do imbila memori imbila memori. Jadi ketika orang Eropa dengar begini, kalau mangat tepat kali nada so tadi ada terasa asing bagi mereka ya, Pak. Iya.